kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Doa tak pernah usai. Amin. Sebelum kita mulai pelajaran pagi hari ini, gimana kabarnya? Baik, baik Bu. Alhamdulillah. Gimana puasa semua? Puasa dong. Alhamdulillah Bu. Tidak puasa ya? Dan Tika Bu tidak puasa, mokel. Enggak Bu, saya tidak mokel. Oke. Jadi sebelum kita pembelajaran pagi hari ini, karena pembelajaran pagi hari ini adalah kita akan belajar mengenai pengelolaan arsip dinamis. Sebelum itu, Ibu ingin tanya, kalian pernah lihat nggak ya arsip dinamis itu? Kalian pernah lihat di mata atau di sekolah gitu? Iya Ibu. Saya pernah lihat arsip di kantor ayah saya, tapi saya tidak tahu cara menggunakannya. Selain itu, ada yang tahu juga? Saya Ibu. Saya itu pernah melihat di ruang guru ada arsip seperti kayak rapor sama dokumen-dokumen lainnya Ibu. Ya, seperti rapot-rapot, ijazah di rumah itu juga termasuk arsip ya. Jadi sebelum kita memasuki pembelajaran, alangkah baiknya kita mengetahui tujuan pembelajaran pembelajaran kita hari ini. Pertama, kalian Ibu harap dapat memahami konsep arsip dinamis itu seperti apa. Lalu menjelaskan pentingnya pengelolaan arsip dinamis. Selanjutnya tujuan pembelajaran ini kalian diharapkan dapat mengidentifikasi langkah-langkah pengelolaan arsip dinamis itu seperti apa sih? Apakah penyimpanannya itu harus yang berserakan atau yang seperti apa gitu. Lalu kalian juga diharapkan dapat menganalisis sistem klasifikasi dan juga keamanan dari arsip. Dari sini kalian juga akan berikan studi kasus dalam penyelesaian suatu masalah, karena Ibu harap di sini kalian bukan hanya sekedar tahu tapi juga paham, gitu ya. Nanti di akhir Ibu ingin kalian bisa menyelesaikan studi masalah dengan sistem nanti berkelompok ya, namanya number head together. Jadi kalian nanti berkelompok, satu kelompok itu nanti pegang satu nomor sendiri-sendiri. Nanti setelah kalian diskusi, Ibu panggil nomornya, kalian presentasi. Ya, baik Ibu. Sebelum kita masuk ke materi, Ibu mau kalian bisa menganalisis gambar ini. Apa yang kalian tahu? Yang kalian tahu dari gambar ini bisa kalian analisiskan. Yang satunya itu sistemnya rapi ya Ibu. Kayak cara menyimpan dokumennya, yang gambar satunya itu berantakan, mungkin tidak melakukan sistem arsip dengan baik. Iya. Jadi dari analisis gambar ini kita lihat bahwasanya arsip itu ketika kita tata dengan baik, dengan rapi, pasti enak ya lihatnya. Pasti ada penataan seperti ini, kita juga gampang untuk mencari arsip yang ingin kita cari, kita butuhkan gitu ya. Dengan menggunakan sistem seperti ini kita sangat mempermudah kita. Sedangkan pada gambar yang sebelah sini kita lihat banyaknya lembaran-lembaran buku, lembaran-lembaran arsip itu berserakan. Justru ini akan sangat menghambat apabila kita ingin cepat-cepat nih cari arsip ini gitu ya. Apa sih itu arsip dinamis? Arsip dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan penciptaan arsip dan disimpan selama jangka waktu. Dan arsip dinamis ini contohnya itu yang sering kita ketahui itu ada ijazah, rapor, habis itu ada sertifikat tanah kayak gitu ya. Jadi contoh dari arsip dinamis ini bukan hanya kita temukan dari sistem perkantoran atau sekolah dan sebagainya, tapi di rumah juga ada ijazah, ada rapor. Berikut adalah jenis dari arsip dinamis. Jenis dari arsip dinamis itu ada 3 ya. Pertama itu ada aktif, yang kedua ada inaktif dan juga fitur.
dilakukan pada waktu kedepannya itu masih disebut adalah arsip inaktif, karena dia akan kita lakukan nih, akan kita rencanakan di waktu mendatang seperti itu itu termasuk adalah arsip aktif. Sedangkan untuk arsip inaktif sendiri merupakan arsip yang setelah kita menggunakan arsip itu dia tidak akan fungsinya itu bakal menurun, jadi dia termasuk adalah arsip inaktif. Sedangkan untuk arsip vital sendiri merupakan arsip yang keberadaannya itu merupakan persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional pencipta arsip, tidak dapat diperbarui dan tidak tergantikan apabila rusak atau hilang. Jadi arsip vital ini merupakan arsip yang benar-benar kalau hilang itu bisa bahaya gitu. Jadi kalian harus bisa menyimpan arsip ini sebaik mungkin, karena arsip vital ini hukumnya wajib jangan sampai hilang. Selanjutnya adalah kriteria dari arsip vital ini sendiri. Yang pertama itu menjadi persyaratan keberadaan suatu instansi. Contohnya itu bisa akte pendirian instansi, ada blueprint, rancangan bangun, struktur organisasi. Lalu juga ada yang menjamin kelangsungan operasional kegiatan instansi. Contohnya itu ada MOU atau kontrak kerja. Karena yang memang arsip vital itu adalah arsip yang kalau hilang itu akan kalau hilang itu bahaya gitu loh Kak, boleh jangan sampai hilang. Ya, contohnya kayak teks proklamasi gitu ya, itu sampai hilang negara juga rugi nih gitu. Lalu kriteria arsip vital lainnya ada di bukti kepemilikan instansi. Contohnya itu ada arsip atau sertifikat tanah. Kriteria arsip vital lainnya juga menjadi kebijakan instansi yang strategis, contohnya itu ada hak cipta, copyright dan lisensi. Itu adalah pengelolaan arsip. Pengelolaan arsip ini meliputi yang tadi ya, pengelolaan arsip dinamis dan juga statis. Untuk pengelolaan arsip dinamis itu meliputi arsip vital sama ada arsip aktif dan juga arsip inaktif. Sedangkan pengelolaan arsip dinamis dan statis itu dapat dilakukan secara manual maupun dengan TIK atau dengan SIKD, Sistem Informasi Klasifikator Dinamis, dan SIKS, Sistem Informasi Kearsipan Statis. Itu adalah kewajiban pencipta arsip. Menurut dari Undang-Undang Pasal 40 ayat 4, di sini dia memberitahukan bahwasanya tata tertib arsip itu ada 4 ini. Ada tentang naskah dinas, ada klasifikasi arsip, ada sistem klasifikasi keamanan, dan juga jadwal retensi arsip. Untuk tata naskah sendiri itu pengaturannya tentang ada jenis, ada format, ada penyiapan, dan untuk klasifikasi arsipnya sendiri itu bermula dari pengaturan arsip secara berjenjang gitu ya, dari hasil pelaksanaan fungsinya serta tugasnya. Lalu pada sistem klasifikasi keamanannya ini harus dibuat disusun sebagai dasar untuk melindungi hak dan kewajiban pencipta arsip itu sendiri. Lalu untuk jadwal retensi arsip atau GRI adalah daftar yang berisi sekurang-kurangnya itu jangka waktu penyimpanan atau retensi jenis arsip dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang penerapan suatu jenis yang arsip itu dimusnahkan, dinilai kembali atau dipermanenkan. Mengapa arsip dinamis itu perlu dikelola? Di sini anak-anak perlu diketahui nih, mengapa sih arsip dinamis itu perlu dikelola dengan baik? Yang pertama, dapat menjamin ketersediaan arsip itu sendiri. Yang kedua yaitu sebagai alat bukti kegiatan administrasi dan transaksi. Namanya aja arsip, pasti dia berbentuk fisik, itu juga ada. Entah itu fisiknya itu berupa file atau berupa fisik kertas gitu ya. Jadi ini menjadi alat bukti dari kegiatan suatu administrasi. Ya, contohnya tadi kita kan akte gitu ya, itu kan menjadi bukti nyata bahwa ini loh akteku, terus punyaku. Itu bukan arsip yang perlu dikelola dengan baik agar kita bisa memiliki gitu ya. Yang ketiga itu adalah mencerminkan mendapat informasi pelaksanaan kegiatan administrasi dan transaksi. Ketika kita mau transaksi misalnya
kita mau beli barang suatu perusahaan, kita menyebut barang perusahaan itu pasti kan nanti juga bakal ada kwitansi atau pembayaran dan sebagainya, pasti ada surat menyuratnya. Itu termasuk juga dalam arsip gitu. Lalu juga memudahkan pencarian. Nah, arsip yang seperti gambar analisis tadi ya, arsip dinamis itu perlu dikelola untuk bisa mempermudah pencarian arsip itu sendiri. Apabila arsip kita bisa tata dengan enak, rapi, seperti itu ya. Jadi kita yang mau mencari, kita mau membutuhkan dengan segera, itu gampang. Tinggal buka, misalnya kita simpennya di locker gitu ya, di locker terus ada spot-spot buat penyimpanan arsip kita gitu. Itu mempermudah, jadi kita tinggal cari yang mana nih, gitu, tinggal ambil, gitu doang. Lalu sesuai dengan undang-undang, arsip itu perlu dikelola ya, sama seperti tadi yang 4 pilar tadi ya. Undang-undang aja udah ngasih tahu bahwa arsip itu perlu dikelola, mempermudah suatu instansi gitu. Lalu memberikan kejelasan tugas. Pasti nih, karena arsip itu memang sifatnya tuh dia tuh sacred, itu juga bisa memperjelas suatu pekerjaan. Lalu meminimalisir kesalahan pelaksanaan kegiatan pengelolaan arsip. Ini meminimalisir kesalahan pelaksanaan kegiatan pengelolaan arsip inilah di mana arsip itu bakal ditata, baik berdasarkan nomor, berdasarkan abjad dan lain sebagainya, untuk bisa adanya kekeliruan dalam memasukkan data arsip seperti itu. Lalu menjamin keselamatan dan kerahasiaan arsip. Jadi arsip itu merupakan beberapa dikelola dalam bentuk file dan juga dikelola dalam bentuk fisik gitu. Ketika file itu kita simpan gitu di dalam flash disk atau di dalam hasilnya, itu pasti kita pakai sandi untuk menjamin dari kerahasiaan file itu sendiri. Sedangkan untuk beberapa file yang kertas atau fisik seperti itu, penyimpanannya juga pasti di dalam rak, di kunci dan sebagainya. Untuk pengelolaan arsip dinamis itu ada penciptaan, penggunaan, dan pemeliharaan serta yang penyusunan. Pertama itu ada penciptaan. Penciptaan arsip itu yang pertama ada prosedur pembuatan. Dimana namanya aja penciptaan. Pasti kita sebelum menciptakan suatu arsip, pasti kita harus tahu prosedur cara pembuatan arsip itu seperti apa, gitu ya. Jadi dalam prosedur pembuatan ini, gimana kegiatan untuk merekam informasi yang nantinya akan dikomunikasikan dalam rangka untuk menjalankan dan melaksanakan fungsinya, gitu. Untuk selanjutnya ada penerimaan, di mana ini proses yang membutuhkan dari arsip yang dari luar itu masuk ke dalam. Jadi bisa saja arsip itu orang kirimkan ke kita atau kita yang kirim ke sana, gitu. Lalu registrasi ini merupakan arsip yang harus memperhatikan protokol, itu. Lalu ada one system dan juga pemberian kode agar informasi terekam lebih ringkas dan memberikan data registrasi. Jadi registrasi seperti inilah yang akan mempermudah seseorang dalam menyimpan arsipnya juga, gitu ya. Pemberian data registrasi tidak boleh diubah-ubah untuk bisa meminimalisirkan terjadinya kesalahannya. Jadi kalau kita mau menyimpan data ini ya, kan kita udah tadi ada beberapa sistem pemberantasan itu sangat mempermudah ketika kita menyimpan. Jadi tidak boleh diubah, yang harusnya A menjadi B dan B menjadi A seperti itu. Lalu yang lainnya adalah pendistribusian, mana pendistribusian ini juga dapat diartikan sebagai pengendalian pergerakan dari arsip. Makanya disebut pendistribusian. Pasti bakal dikirimkan baik keluar atau masuk. Yang namanya arsip pasti dia bakal keluar dan masuk. Nah, ini untuk prosedur pembuatan, dimana isinya pembuatan arsip mengisi struktur dan konteks. Lalu juga arsip mengandung arsip digital atau statis harus dilaksanakan dengan peralatan
proses pembuatan itu harus diperhatikan, lalu dilaksanakan dengan sorotan, berkualitas terbaik. Misalnya kita kayak mau minta perizinan bakal misalkan ada prosedurnya, ada MOU-nya dan hak cipta. Pelibatan aksi memberikan tata naskah, klasifikasi aksi dan proses keamanan serta arsip agar tetap terautentitas dan kreativitas. Arsip dibuat di arsip bagian prosedur ini sudah dibuat berdasarkan pada klasifikasi keamanan tadi ya, hak cipta dan sebagainya. Tentang penerimaan itu arsip yang diterima dari luar masuk ke dalam gitu ya. Namanya juga orang kalau mau menerima pesan menurut arsip pasti ada pesan dari luar masuk dan kita yang masuk keluar. Ketika arsip itu diterima oleh petugas arsip maka akan dianggap karena itu memang orang itu memasukkan arsip kita ke perusahaan kita. Jadi kita bisa menanggapi dari penerimaan ini kita juga harus melihat apakah ini benar untuk perusahaan kita itu yang menerima gitu ya. Selanjutnya ada registrasi. Itu seperti yang dijelaskan tadi, di sini juga pencatatan informasi arsipnya juga tertulis ada tulisan nomor, ada tanggal registrasi, nomor sampai tanggal arsipnya, tanggal pengiriman. Jadi registrasi ini adalah pencatatannya surat arsip itu sendiri, baik suratnya masuk atau keluar. Dan yang terakhir ini ada pendistribusian, di mana distribusi ini baru pasti akan dibutuhkan setelah pengasipan itu sudah dinyatakan lengkap. Jadi ketika kita mau kirim surat kita kepada perusahaan lain maupun barang, nah itu kan masuk dari pendistribusian arsip itu sendiri. Jadi arsip ini harus dilakukan dengan hati-hati sebelum kita melakukan pendistribusian arsip kita kepada orang itu, memastikan bahwa arsip itu benar-benar sesuai dan layak. Berikut ada penggunaan dan pemeliharaan arsip. Kalau tadi kan prosesnya, sekarang adalah penggunaan dan pemeliharaan arsip. Yang pertama itu ada pemberkasan arsip. Nah, pemberkasan arsip ini meliputi registrasi dan juga pendistribusian berdasarkan klasifikasinya, termasuk juga pemberkasan arsip aktif yang dilakukan melalui pemeriksaan, penentuan indeks, pengelompokan, ya. Habis itu juga ada pelabelan dan juga masih. Lalu selanjutnya ada penataan arsip aktif. Harus ada di mana di sini penataan harus ada pencipta arsip itu sendiri, menabung, klasifikasi, uraian informasi dari ini termasuk kebutuhan, tahun dan juga keterangan dari arsip itu sendiri. Untuk arsip yang aktif ini memiliki redaksi di bawah 10 tahun, maka akan menjadi tanggung jawab kepala unit kearsipan di tingkat dulu. Lalu ada penyimpanan arsip, yaitu penyedia sarana dan prasarana kearsipan di mana akan disesuaikan oleh standar kearsipan yang disesuaikan dengan bentuk dan
bisa dilihat di sini ada beberapa. Yang pertama itu adalah pembentukan panitia sebelum kita mau memusnahkan ya. Itu kan panitia penilaian arsip. Maksudnya ada penyelesaian arsip itu sendiri, karena penyelesaian arsip ini kita bakal tahu bahwa arsip mana sih yang bakal kita musnahkan untuk meminimalisir arsip yang numpuk seperti ini. Lalu prosedur selanjutnya adalah pembuatan daftar arsip usul untuk bisa memusnahkan, lalu penilaian oleh panitia itu sendiri siapa yang berhak, lalu permintaan persetujuan dari pemimpin untuk bisa langsung melakukan penghancuran arsip itu sendiri, lalu penetapan arsip yang akan dimusnahkan. Selanjutnya prosedurnya juga pelaksanaan pemusnahan itu harus dilakukan secara total, baik fisik maupun informasinya. Jadi kadang perusahaan itu bisa saja akan meremehkan, tapi beberapa juga akan memusnahkan dengan menggunakan mesin pemusnah. Lalu penyerahan arsip statis pada lembaga kearsipan juga harus disertai berita acara penyerahan atau daftar arsip yang diserahkan. Itu adalah beberapa prosedur yang perlu diperhatikan sebelum kita melakukan pemusnahan arsip. Jadi kita harus tahu, kita harus bikin organisasi terlebih dahulu sebelum kita benar-benar memusnahkan. Karena terkadang itu ada yang sifatnya rahasia gitu kan, ya harus benar-benar diperhatikan untuk bisa memusnahkannya. Berikut adalah kategori klasifikasi keamanan arsip. Ini yang dibilang tadi bahwasanya arsip itu pasti bakal ada yang rahasia, ada yang sangat biasa dan sebagainya. Contohnya ini sangat rahasia, terbatas dan juga biasa. Yang pertama sangat rahasia, di mana jika diketahui oleh yang tidak berhak dapat membahayakan kedaulatan negara, keutamaan wilayah NKRI dan keselamatan bangsa nasional. Sama tadi arsip negara itu ada yang kita nggak ketahui kan, karena memang itu adalah arsip yang benar-benar nggak boleh orang tuh tahu tentang isi itu bisa menguntungkan negara kita. Nah, untuk arsip rahasia itu jika diketahui oleh pihak yang tidak berhak dan mengganggu fungsi penyelenggaraan negara seperti nasional dan internasional. Hanya juga rahasia pasti dia juga tertutup ya, tidak boleh ada. Lalu arsip yang tergolong dari arsip yang terbatas itu jika diketahui oleh orang yang tidak berhak dalam mengganggu pelaksanaan fungsi dari lembaga pemerintah, unit atau individu sendiri. Sedangkan yang biasa jika diketahui oleh pihak yang tidak berhak itu tidak membawa dampak yang berbeda. Contohnya kayak surat-surat undangan biasa, surat undangan nikah, gitu ya. Kan kan dikasih kalau pas dia mau ngasih ya undangannya biasa saja. Itu adalah kebijakan dan prinsipnya. Pertama ada klasifikasi keamanan dan akses arsip yang ditetapkan oleh pemimpin lembaga penyidikan. Dan juga arsip perlu adanya surat kebijakan dalam tugas keamanan dari arsip itu sendiri. Yang kedua juga ada prinsip keamanan, di mana harus dilihat dari tingkat keseriusan dan juga dampak yang timbul jika disalahgunakan oleh orang yang tidak berhak. Misalnya juga foto-foto kita juga KTP ya, kita kan punya KTP semua nih. KTP seperti itu kalau misal sampai orang tahu gitu ya, tiba-tiba KTP kita juga judol, dulu. Siapa yang menggunakan dia makanya kita kalau punya arsip kayak gitu kita harus banyak sampai orang tuh tahu tentang informasi kita. Selanjutnya ada prinsip akses, hanya dilakukan oleh pejabat staf yang mempunyai kewenangan pejabat yang lebih tinggi sesuai hierarki kewarganegaraan. Itu prinsip akses sendiri ya sama kalau kita punya ya kita menyimpan dalam rumah gitu ya, mungkin aksesnya hanya orang-orang rumah yang tahu. Kalau orang-orang rumah nggak tahu, hanya kita yang tahu. Oke, dari sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak, ibu mau kalian untuk menyelesaikan studi kasus, ya. Seperti
manggil gitu ya, kita yang misalnya itu mau nomor 2 di kelompoknya bagus, nanti yang nomor 2 ternyata Mbak salah nih, ya udah Mbak salah nanti yang maju buat baca studi kasus. Berarti aku sama Mbak Diana ya Bu? Apa? Kelompoknya sama Mbak Diana. Iya, jadi dua-dua ya. Jadi nanti kalian bilang aja bahwasanya untuk nomor-nomornya nanti kalian di sini satu kelompok kan dua-dua gitu ya. Jadi satu dia satu dia satu dua. Ini itu yang manggil. Jadi satu kertas itu nanti kan satu dua gitu ya. Nanti kalau ibu sebut angka 1 berarti kelompok 1 yang maju angka 1. Nanti yang kelompok 2 berarti ibu nanti sebut angka 2, berarti yang nomor 2 itu yang bakal maju gitu ya. Terus nanti yang kelompoknya Mbak Cantika saya bilang nomor 1 lagi, berarti yang bilang nomor 1 di kelompoknya kamu yang maju nanti buat presentasi. Apakah bisa dimengerti ya? Bisa ibu. Untuk waktu pengerjaannya berapa menit ya? 1 jam Ibu. 1 jam. 2 jam. Kan mau lama-lama. Saya Ibu. Wah, kalian nggak mau buka puasa tas 1 harian ngerjain tugasnya? Mau eber sama Ibu. Astagfirullah. Iya nanti ibu biarin bukan hari-hari. Terima kasih Bu. Iya. Ya udah waktu pengerjaannya ibu buat berapa menit ya? 15. Waduh, makin lama. 15 menit aja cukup atau 20 menit? 15 lah. 15 menit aja ya.
dari kan bimbing keluarga Bu. Kerjain dulu studi kasus. Iya ini kerjain Bu, ini harus selesai. Ini selesai. Ada yang bisa? Ya udah ya dikit kok studi kasusnya. Iya udah kok. Udah bagi ibu. Oke, mau udah selesai anak-anak? Tinggal dikit pakai HP Bu. Tinggal 1 menit lagi ya, atau enggak 2 menit deh buat persiapan kalian maju nih. Presentasiin gitu. Oke Bu. Oke, waktunya udah selesai anak-anak. Jadi Ibu mau kelompok 1 dulu nih. Studi kasus 1 buat maju ya presentasi. Ibu mau nyebutin angka berapa ya? Angka 1, ayo maju presentasi. Kelompok 1 itu. Iya yang studi kasus 1 dulu. Bisa maju, presentasikan ya hasil kerjanya. Di sini saya keluarkan dari kelompok 1 akan Semuanya diperhatikan ya. Baik Ibu. Jikasnya dibaca. Iya nih, baca. Karena setiap kelompok studi kasusnya beda-beda gitu. Studi yang saya dapatkan adalah mengenai masalah krisis manajemen arsip digital BND Cahaya Digital yang merupakan
Birokrasi server internal yang menyimpan arsip digital juga rusak yang menyebabkan hilangnya data penting. Akibatnya perusahaan kita dalam audit keuangan buat asuransi dan menjaga kepercayaan investor. CEO meminta tim manajemen arsip untuk segera menyusun sistem pengolahan arsip yang lebih aman agar kejadian serupa tidak terulang. Analisis kasus ini yang pertama, apa kesalahan utama PT KHN Digital dalam pengolahan arsip dan bagaimana dampaknya bagi perusahaan. Berdasarkan kasusnya ada di PT Cahaya Digital, mereka menemukan beberapa kesalahan mendasar dalam pengolahan arsip, yaitu tidak memiliki sistem backup yang memadai karena perusahaan tidak menyimpan arsip fisik di kantor pusat tanpa sarana cadangan di lokasi lain. Kemudian yang kedua, penyimpanan arsip dalam lokasi yang tidak aman. Seluruh dokumen penting ditempatkan dalam satu gedung tanpa sistem perlindungan terhadap bencana, misalnya pemalikan api atau penyimpanan yang besar. Kemudian yang ketiga, kurangnya pengolahan arsip yang sistematis. Tidak ada kebijakan atau menurut standar memastikan dokumen penting selalu diidentifikasi atau tersimpan dengan aman. Kemudian indikasi yang kedua adalah jika Anda adalah manajer arsip di perusahaan tersebut, bagaimana cara Anda jika kejadian serupa di masa depan? Jawabannya adalah sebagai manajer arsip saya akan menerapkan sistem pengolahan arsip yang lebih aman dan efisien dengan langkah-langkah seperti menerapkan sistem backup berlapis, yaitu semua dokumen digital disimpan di satu sama dengan cadangan otomatis ke storage dan server cadangan di lokasi berbeda. Arsip fisik penting dibuat dalam bentuk digital atau scan dan disimpan dalam sistem berbasis code yang restriksi. Kemudian cara yang kedua adalah memisahkan lokasi penyimpanan arsip final. Dokumen fisik disimpan di lemari yang tahan api dan air. Tes bagian teknikalnya dipindahkan ke lokasi lain yang aman. Dan yang kedua, menggunakan sistem manajemen arsip berbasis teknologi, yaitu menggunakan SIKD agar semua dokumen dapat dikategorikan menjadi api terbatas dan mudah ditemukan. Kemudian yang ketiga, membuat kebijakan dan SOP pengolahan arsip dengan menyusun kebijakan standar terkait penyimpanan, cadangan dan pemusnahan arsip, dan melakukan pelatihan bagi karyawan mengenai pentingnya keamanan arsip. Dengan melalui langkah-langkah ini, PT Cahaya Digital dapat mengurangi risiko kehilangan arsip kita dan menjaga kepercayaan investor serta kelangsungan operasional perusahaannya. Mungkin itu saja jawaban analisis indikasi dari kelompok 1. Terima kasih. Ya, terus dari kasus yang sudah dipaparkan dengan penjelasan dari kelompok 1 yang sudah baik, bagus gitu ya. Terus sekarang studi kasus untuk kelompok 2. Saat ibu mau nomor 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan membacakan kasus kedua, ini adalah permasalahan arsip inaktif di Dinas Tata Kota. Jadi Dinas Tata Kota telah birokrasi selama lebih dari 20 tahun dan menyimpan banyak dokumen terkait perizinan lahan, proyek pembangunan serta administrasi pemerintahan daerah. Aspirasi lama dibutuhkan proses pengelolaan yang jelas. Ketika seorang sudah menentukan dokumen proyek pembangunan 5 tahun yang lalu, mereka kesulitan menemukannya. Arsip disimpan dalam lemari besar tanpa klasifikasi yang baik. Beberapa dokumen rusak karena kelombakan dan sebagainya lainnya hilang akibat perjalanan yang tidak rapi. Selain itu, ruang penyimpanan lebih penuh, namun belum ada kebijakan penyusunan arsip yang diterapkan. Akibatnya, proses administrasi menjadi lambat dan pelayanan kepada masyarakat terganggu. Kepala Dinas Pendidikan pengelola arsip sudah membenahi sistem pengelolaan arsip agar lebih efisien. Jadi di sini pertanyaannya adalah apa penyebab utama setiap pencarian arsip di Dinas Tata Kota dan bagaimana dampaknya terhadap operasionalisasi. Yang kedua, jika ada bertanggung jawab atas pengelolaan arsip yang tersebut, lalu siapa yang akan diterapkan administrasi yang dikelola. Jadi yang pertama, penyebab sulitnya pencarian arsip dan dampaknya adalah tidak ada sistem klasifikasi arsip sehingga pencarian dokumen memakan waktu yang lama. Yang kedua, penyimpanan tidak terawat menyebabkan arsip rusak akibat kelembapan. Yang ketiga, tidak ada penyusunan arsip sehingga ruang penyimpanan penuh dan arsip lama tentang dunia. Dampaknya adalah administrasi lambat dan pelayanan masyarakat terganggu. Selanjutnya adalah efisiensi kerja seluruh tenaga pegawai kesulitan menemukan dokumen. Yang kedua adalah solusi untuk pengelolaan arsip inaktif, yaitu menetapkan klasifikasi arsip berdasarkan jenis dan tahun akan pencarian lebih cepat. Kemudian menggunakan jadwal potensi arsip atau JRA untuk menunjukkan arsip yang sudah tidak aktif.
Yang selanjutnya mendigitalisasi arsip agar lebih mudah diakses dan mengurangi ketergantungan kehidupan fisik. Dan yang terakhir, meningkatkan pemeliharaan arsip fisik dengan penyimpanan yang sesuai standar. Dengan solusi ini diharapkan pengelolaan arsip akan lebih efisien, pencarian lebih cepat dan pelayanan lebih aktif. Terima kasih. Boleh kasih tepuk tangan semuanya dong. Oke, selanjutnya yang terakhir mau yang maju itu nomor 2. Baik, di sini saya perwakilan dari kelompok 3 akan memaparkan dari studi kasus dalam konteks permasalahan pembocoran arsip rahasia di PT Global Techno. PT Global Techno perusahaan multinasional di bidang teknologi mengalami kebocoran dokumen strategi ekspansi bisnis ke pasar Asia. Setelah diselidiki ditemukan bahwa ada seorang mantan karyawan yang sudah keluar masih memiliki akses ke sistem arsip digital perusahaan. Selain itu, beberapa pegawai tanpa izin juga dapat mengakses dokumen rahasia. Akibat kebocoran ini, pesaing utama mereka meluncurkan proposal lebih cepat, menyebabkan kerugian besar dan menurunnya kepercayaan investor. CEO meminta tim manajemen arsip untuk segera memperketat sistem keamanan agar kejadian ini tidak berulang. Pertanyaannya yang pertama, apa kesalahan utama PT Global Techno dalam pengelolaan keamanan arsip dan bagaimana dampaknya terhadap perusahaan? Yang kedua, jika Anda adalah kepala manajemen arsip, langkah apa yang akan Anda ambil untuk meningkatkan keamanan arsip perusahaan? Jadi jawaban pada soal pertama, kesalahan utama PT Global Techno ada di akses arsip tidak terkontrol, memungkinkan mantan karyawan dan pegawai tanpa izin mengakses dokumen rahasia. Kedua, tidak ada sistem otorisasi berbasis hierarki sehingga dokumen sensitif dapat diakses oleh orang yang berwenang. Ketiga, keamanan digital lemah, tidak ada enkripsi atau autentikasi ganda atau two-factor authentication dalam sistem penyimpanan arsip. Dampaknya, informasi strategis bisnis bocor memberi keuntungan bagi pesaing. Yang kedua, perusahaan mengalami kerugian besar karena kehilangan keunggulan kompetitif. Yang ketiga, kepercayaan investor menurun akibat lemahnya manajemen keamanan arsip. Yang kedua, langkah untuk meningkatkan keamanan arsip yang pertama adalah menerapkan sistem akses berbasis hierarki, memastikan adanya pihak berwenang yang dapat melihat dokumen tertentu. Yang kedua, menggunakan teknologi keamanan digital seperti enkripsi data, autentikasi ganda, dan pemantauan akses secara real time. Yang ketiga, menonaktifkan akses karyawan yang keluar agar tidak bisa mengakses sistem setelah resign. Yang keempat, membuat kebijakan ketat tentang pengelolaan arsip rahasia, termasuk audit berkala untuk mencegah kebocoran data. Dengan langkah ini, keamanan arsip lebih terjamin, resiko kebocoran dan kepercayaan investor dapat diberikan. Sekian, terima kasih. Itu adalah beberapa studi kasus yang sudah kalian kerjakan dan juga kalian sudah menganalisis dengan baik dengan memberikan pencegahannya seperti apa, sepertiannya seperti apa, cara mengatasi masalahnya seperti apa. Jadi ibu anggap bahwa kalian itu bisa paham dan bisa tahu cara dalam menyelesaikan masalah seperti ini. Oke. Dari kesimpulan pembelajaran kita hari ini, pasti pengelolaan arsip dinamis itu sangat penting untuk menjamin keteraturan administrasi. Ya, tentu juga memudahkan pencarian dokumen itu sendiri serta menjaga keamanan dan keaslian dari informasi. Nah, dengan memahami dan menerapkan pengelolaan arsip yang baik seperti ini, kita bisa mendukung nih kelancaran dari administrasi dari berbagai instansi. Sebelum kita menutup pertemuan kita hari ini, Bu ingin bertanya nih. Dari pembelajaran kita hari ini, apa yang kalian dapatkan? Bisa angkat tangan nih. Ya, Mbak Salwa gimana? Dari pembelajaran hari ini, saya belajar bahwa arsip dinamis harus selalu dikelola dengan baik supaya tidak. Oke, betul sekali. Mungkin yang lain mau menambahkan? Iya. Oke, Mbak Diana, monggo. Jadi dari saya jadi tahu ada beberapa sistem penyimpanan arsip yang bisa digunakan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Oke, betul sekali. Jadi apa yang kita pelajari hari ini memang sangat berguna untuk kedepannya kita, entah itu untuk diri kita maupun suatu instansi ketika kita kerja. Nah, sekian mungkin yang Ibu dapat sampaikan untuk pembelajaran hari ini.
bisa lebih semangat lagi ya. Iya, Ibu. Cukup sekian untuk hari ini. Oh ya, tadi Ibu belum absen nih. Yang di rumah cuma nggak masuk siapa? Berapa orang ya? 3, Ibu. 3, siapa aja? 4 deh, Ibu. Wah, banyak sekali. Ada Aiden, Oke. Rizka, Fizal, sama Teresia, Ibu. Oh, kenapa itu mereka kok nggak masuk ini? Tadi Tere itu tadi ada keperluan mendadak, Ibu. Lalu Ya, kalau yang Tere izin ke saya ya, ya. lalu yang Rizal sama Aiden saya kurang tahu. Rizka tadi izin juga ada keperluan keluar. Ya, nanti saya lihat di surat. Oke, sekian dari Ibu pembelajaran hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.